Nah nih kata Wias nih, keuntungan baca novelnya bukan karena hanya ngebayangin aja, tapi perasaan dari karakter lebih terasa menurutku, seperti dengki, cemoohan, dan lain-lain. Soalnya kalau difilmkan dari adaptasi novel, aktor yang malah kadang agak kurang cocok seperti ekspresinya yang agak kurang. Contoh manga. Manga yang dibuat live actionnya banyak juga yang hasilnya kurang puas. Exactly, ini mumpung sekarang nggak ada nih, gue bacot. Jadi novel-novel itu tuh bisa menceritakan lebih detail dibandingkan film. Karena film itu Welcome to versus. the podcast where I, Serenity, argue, You mean debate? shush, over a lot of things around the world. With me, Binui, who will gladly prove her wrong. So who's right? And who's wrong? Your choice. Only on Chata. Alright. Seperti biasa, Serenity Bikun. Ya, apa kabar Sambut-sambut dulu dong, semuanya? Sen. Apa kabar? Apa kabar Selamat nih? datang semuanya di versus. Apa Your kabar choice. pendengar Your choice. setia? Apa kabar Isabella? Apa kabar Rido? Disan ada di sini, kemarin pembicara, sekarang seorang pendengar gitu ya. Wah. Halo Disan, apa kabar? Cepat Ada jawab. Nolep Gang, ada Rio Kaiju, ada Moonlight Official, ada Gamer Server. Widih. Kita hari ini bakal ngomongin bentar. Sebelum itu, kalian kalau mau cek nih ya, kita hari ini ada giveaway. Kita hari ini itu ada giveaway, guys. Wow. Jadi giveaway-nya itu benarnya kita ada 5 YouTube Premium. Tapi di giveaway roll aku cuman put in 2. Cuman taruh 2 karena nanti aku bakal drop quiz dan requirements-nya di tengah-tengah acara dong. Jadi kan bisa yang aktif bisa menang nih. Kan biasanya kan giveaway nih nggak bakal menang nih. Tapi giveaway-nya cuman bisa di region Indonesia, because I know we have a lot of friends from Malaysia here. Malaysia gang, where are you at? Mana nih Malaysia gang? Mana suaranya? Wow. Nah, selain itu untuk people all around the world, aku punya OWO Cash juga. Ini aku masih ketik-ketik. Syaratnya adalah kalian harus stay di sini for the entire duration ya. For the entire duration. Berarti berapa nih? OWO Cash. Nih. Syaratnya adalah stay in room, no deafen. Ya. Jadi satu orang bakal dapat 250.000 each yang di giveaway bot. Terus follow Instagram dan subscribe ke follow Insta Chata dan YouTube Chata. Di mana itu? Tolong dong guys dropin. Nanti aku update lah ya. Ya, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu. Tuh Malaysia Gang, see you guys. Mana nih Dinoi? Host, permisi. Assalamualaikum. Anda di mana, Bapak? Halo. Gue di sekolah. Deal dong. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Siapa tuh? Banyak banget pasti. My DM is very dry. There's nobody in my DMs. Nggak Kayaknya ada. sebagian besar di sini kayaknya gitu deh. Nobody's on my DMs. Nggak ada yang Kalau punya mau slide to my DMs untuk request lagu boleh loh. Wow, bridgingnya mantap sekali, Bun. Aku juga Bagus, nih the best. kalau mau nggak deh DM Dino aja, bingung nanti aku. Dia juga udah bingung.
Aduh, sabar satu. Kenapa? Oke. Ya, jadi maksimal ada 3 lagu ya yang bisa di-request untuk saat ini. Sudah terisi satu. Yap. Sudah ada 1 orang yang request, jadi secepatnya lah kalian request. Iya, secepatnya lah. Apaan sih? Nggak bisa ngomong lagi nih hari ini. CCD. BTW, Sir, ini sebelum kita mulai kali ya, gue mau berita duka dulu kali. Oh iya. Jadi seperti yang kalian tahu, saat akhirnya jam 6 sore tadi, KRI Nanggala berhasil ditemukan di kedalaman 830 meter di bawah permukaan laut. 830 meter, dalam banget. Yang bukannya dia notabene cuma bisa 300 meter doang ya? 500 maksimal. 500 ya? Berarti udah masuk ke crashing point. Jadi resmi official tadi jam pas maghrib dinyatakan all hands lost, semua kru, semua ABK sudah meninggal dunia, gugur dalam tugas, dalam latihan. Bukannya apa namanya? Kenapa? Mereka dibilang on eternal patrol nggak sih? Nah iya, jadi saat ini sekarang mereka sedang berada di on eternal patrol, menjaga kedaulatan NKRI di kedalaman laut. Bon voyage. Condolences guys, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ya. Aduh, iya. Sedih banget nih. Waduh, ramai banget nih malam ini. Ya. Wow, welcome. Jadi condolences buat keluarga. Berita duka. Yeah. Tahu nggak sih, aku juga barusan nih ya lihat di TikTok, di TikTok itu ada seorang anak tuh, bapaknya itu salah satu dari korban. Jadi videonya itu ibunya tuh videoin anaknya ngunci bapaknya di kamar sambil anaknya ngerengek pas sebelum itu. Oh iya, gue liat di Twitter tuh. Yang apa sebelum berangkat kan, terus minta apa jangan pergi. Iya, dan dia nangisnya yang benar-benar kayak bro. Sad banget sih. Berat banget sih. Ya. Jadi demikian berita duka untuk malam ini ya. Apa? Itu memang berat banget sih. Tapi kita hari ini akan membahas yang mungkin sedikit panas ya guys, untuk mengisi energi kita malam ini, yaitu kita bahas sesuatu yang sangat-sangat bagus dan kemarin kita sudah bahas sebenarnya di Tuesday Talk. Wow. Kita bakal bahas tentang dunia perfilman lagi. Tapi aku jadi tidak lebih minggu film ya. Iya, panas kompor nih Sa Angela. Aduh. Biar siap weekdays. Iya kan? Besok. Gimana Noi? Panas semangat ya. Buku apa sih? Kan kita ngomongin film aja ya Noi. Oh enggak dong. Hari ini kan kita ngebahas tentang buku versus film. Ngapain buku? Buku itu gak zaman. Orang-orang itu ya udah nggak baca lagi yang namanya buku. Yakin Siapa Anda? Baca? Kalian itu kalau dikasih ya guys, ini textbook. Mana ada yang baca? Orang-orang pada Google. Orang-orang itu mau belajar, itu cari YouTube, cari orang ngajarin. Visual, visual itu sangat penting. Buku kan juga visual, lo ngelihat. Soalnya kalau audio harus membayangkan kan, tapi meskipun dia ada tulisan-tulisannya. Point, ya. So it plays with your imagination, you are in control. Nih, aku mau mulai. Aku mulai nih. Mulai. Jadi, sebelum mulai kita jelasin lah ya, sebentar lah definisinya apa itu buku dan film. Jadi kalau film itu kalian tahu lah ya, dikenal sebagai movie, gambar hidup, film teater, atau foto bergerak-gerak yang merupakan serangkaian gambar diam yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena fenomena menipu.
Ilusi. Enggak menipu lah. Kamu malah membayang-bayangkan. Kamu kalau punya temen, mending punya temen beneran atau imaginary friend. Well, dua-duanya fine. Beneran sih. Terkadang imaginary friend tuh baik. Tapi kan kita mending daripada terlalu membayangkan, kan yang nyata itu lebih enak gitu loh dilihat. Kayak misalnya kamu bayangkan seseorang yang rambutnya keriting, hidungnya panjang, matanya lingkaran. Siapa yang matanya kotak? Justru itulah gunanya justru itu enaknya buku, Sir. Karena lo bisa membayangkan semua apa yang ada di kepala lo itu. Nah tapi Nui, apa sih buku itu sebenarnya? Apa sih? Cuman tulisan-tulisan nggak jelas gitu, Nih, dikumpulin jadi satu. Sebenarnya gue itu sih. jelasin dulu berarti ini. Books Iya itu dong. apa? Buku itu apa? Ya kan tau lah buku itu apa. Tapi gue kasih jelasin aja. Buku merupakan sebuah medium untuk merekam informasi dalam bentuk tulisan atau gambar. Buku seringkali memiliki banyak halaman yang terbuat dari kertas atau kulit onta atau kulit hewan. Apapun lah. Lalu disatukan dan ditutup dengan sampul. Dalam bahasa Inggris, susunan seperti itu disebut sebagai codex. Pluralnya codices, dan menggantikan pendahulunya yaitu gulungan kertas kayak zaman-zaman kerajaan kan tuh digulung gitu. Keren tuh. Nah, jadi itulah buku. Jadi sebenarnya buku itu ya contain information. Jadi nggak cuman cerita doang, tapi intinya informasi. Textbook, diary, novel. Jadi bagus untuk information tapi nggak bagus untuk imajinasi gitu kan ngapain? Salah. Justru buku itu tuh mengentice imajinasi, Sir. Ngapain berimajinasi kan mending sudah ada terpampang nyata, itu kan lebih enak gitu loh, membayangkannya tuh lebih nyata, muka orangnya udah jelas kayak gimana, rambutnya udah jelas kayak gimana. Mental disuapin. Tapi Noy, dengerin. Kamu tahu nggak sih Afantasia? Nih para pendengar aficionados, ada yang ngerti Afantasia nggak? Tidak ada fantasi. Kalau ada yang tahu, dalam 3, 2, 1 aku kasih OWO 100.000. 3. Ayo cepet Google. 2,5. 2/3/4. Klematis. Iya, klematis dapet. Kalau mau. Kalau klematis mau OWO nanti DM Serenity, oke, 100.000. Jadi, klematis benar. Siapa duluan? Yang duluan klematis. Kenapa nggak gue? Karena kamu di bawahnya dia. Lah, maksa. Maksa, guys. Lah. Seksisme. Loh. Aku screenshot nih. Tolong para pendengar. Tenang, saudara-saudara. Ini ujian. Bingung 400 nggak? Jadi ya, ladies and gentlemen, Afantasia merupakan sebuah kelainan yang kemarin itu ditemukan oleh Bapak Dawet Dos, namanya itu Dawes gitu. Siapa Dawes gitu? Bentar, lupa nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah kepencet. Bentar guys. Bentar, mau cari namanya dulu. Oke. Penelitian dilakukan oleh Bapak Alexei Dawes, ahli saraf kognitif dari Universitas New South Wales, Australia. Mereka tuh menemukan sesuatu di mana ada orang-orang itu nggak mampu, tidak bisa, absolutely cannot membayangkan secara visual gitu. Jadi mereka kalau baca buku-buku fiksi nggak bisa dibayangin. Jadi kalian misalnya merem bisa membayangkan bentuknya
bentuknya kambing itu seperti apa, jenggotnya kambing itu kayak gimana, hidungnya babi itu bentuknya kayak gimana gitu kan, bisa bayangin. Tapi orang-orang yang memiliki yang namanya afantasia ini Fantasia. fantasia. Berfantasi ya. Iya, nggak bisa fantasi ya kan, tidak dalam bahasa Iya. apa sih Greek itu apa? Iya. Bahasa Yunani. Nah, Itu tidak bisa. Fantasia ya udahlah membayangkan. Jadi orang-orang yang memiliki afantasia ini baca bukunya tuh, kalau misalnya mereka suka baca buku non-fiction. Mhm. Nah, mereka baca buku non-fiction begini cuman bisa menghafalkan fakta-fakta, dan mereka tuh susah mengingat muka orang, terus kayak mengingat event-event di bayangan kepala mereka. Jadi mereka mengingat dengan fakta. Oh, dia tuh rambutnya coklat, matanya coklat, karena dia nginget fakta-fakta itu, tapi dia nggak bisa bayangin gitu loh. Nah, orang-orang yang punya afantasia ini gimana caranya dia baca buku? Ya nonton film lah, nggak bisa bayangin kok. Nah, tapi lo tahu juga afantasia itu kayak gimana? Mereka tuh mental images-nya tuh terbatas di Nggak ada. sound, smells, There or is sensation no- of touch. There is no imagination no visual imagery. Jadi kan biasanya nih ya, kok dalam buku kalian baca buku-buku fiksi tuh ya, membayangkan wah cogan gitu. Aduh, cogan. Mereka nggak bisa bayangin cogan, guys. Sedih kan? Jadi mereka nonton cogan aja. Dan biasanya nonton drama. Tapi di sini nonton film gitu. Cari Thor. Nah, masalahnya gini loh. Nah, itu kata siapa namanya? Clematis. Fantasi itu cuma 1-3% dari populasi. Jadi ya demografisnya masih lebih banyak orang-orang yang tidak, bukan fantasia berarti ya, berarti fantasia berarti. Itu loh Sir. Jadi oke lah, berarti 1-3% dari seluruh populasi dunia ya udah mungkin cannot enjoy membaca buku atau novel, tapi sisanya kan masih bisa. Dan membayangkan itu kan gak harus tentang visual imagery juga gitu loh, mental image juga. Bisa juga ya dari words and description-nya itu juga gitu loh. Nah itu kalau orang-orang itu nggak bisa bayangin. Dan contohnya ya mamaku, buku-buku kayak gitu ngapain, nggak buku-buku gitu nggak penting. Itu mamaku guys. Nah, kayak sebenarnya itu cuma visual setting juga sih, kayak mereka tuh logically tahu kejadian yang terjadi dalam buku, dalam cerita, dalam novel. Dan bisa secara spatially understand gitu, tapi nggak berarti mereka bisa kayak visualize setting-settingnya gitu loh, Sir. Gitu. Meskipun ya guys, populasi afantasia sedikit. Jadi kalian tidak mau bersimpati terhadap mereka, baiklah, nggak apa-apa. Ya sudah. Jahat ya aku. Coba. Kenapa joget-joget? Kenapa nih joget-joget? Kita ngomongin film, guys. Ini kenapa jadi kayak TikTok ya bahasanya? Kita gak bahas film versus TikTok, guys. Buku versus TikTok ya? Buku versus film, buku versus TikTok. Ya kan aku bilang kita gak bahas buku versus TikTok. Jadi gini. Aduh. Orang-orang yang baca, orang-orang itu literasi rendah, malas baca. Jadi gimana caranya orang entertain themselves? Ya nonton, ngapain baca buku? Udah capek, misalnya aku capek membaca jurnal seharian, apa yang harus aku lakukan? Membaca lagi. Iya, masalah itu membaca, misalnya kita ngomongin novel kan.
Soalnya kan buku versus film lah ya. Kita nggak mungkin ngomongin buku biologi lawan film. Jadi apa membaca novel tuh ya. Menurut penelitian dari Terry Smale, membaca buku adalah is a great way to develop your social brain. Jadi bagus untuk meningkatkan kemampuan sosial dan otak. Dengan baca Jadi buku? Jadi membaca cerita-cerita novel fiksi yang itu bisa menciptakan kemampuan untuk membuat mental model of others. Itu bahasa Indonesia apa tuh? Lebih kuat lagi gitu loh, mental model of others. Bapakmu? Mental model of other. Maksudnya gimana? Others. Bukan of others. Bisa membayangkan, bisa berdiri dalam situasi orang lain lah ya anggapannya. Aku mikirnya bapak-bapak, fathers. Why? Ngapain mikirin modelnya bapak-bapak? Sugar daddy much? Enak tuh. Lumayan dapat duit. Astagfirullahaladzim, Dinoy, bulan puasa. Tapi jadi intinya tuh membaca buku novel tuh bagus tuh meningkatkan empati. Apalagi nih? Share. Lu tau, baca buku novel tuh, lu membaca itu tuh ngebantu lu tidur juga sebenarnya, cuy. Lu baca buku gitu kan, santai gitu, ketiduran tiba-tiba. Terus lu juga membangun juga vocab lu juga bisa bertambah juga, coy, dengan membaca novel. Kayak gue gitu kan, gue bisa tahu tuh kayak bahasa Indonesianya selfie itu apa, swafoto. Bahasa Indonesia. Swa itu artinya apa sih? Artinya swa mandiri. Swa. Berarti ya, kalau mandiri keluarin air minum itu swa. Itu punya mandiri. Iya, jadi swagerhak, swafoto, punyanya Bang Mandiri. Layan mandiri. Kamu tau gak sih air minum swa itu? Gak tau gue. Tahu nggak? Kalian tahu kan guys? Air minum mereknya Swa. Gak tahu gue. Yang ada yang tahu nggak? Enggak, sumpah loh. Sumpah, kalian nggak tahu? Gak tahu. Lucu Legion Surabaya nih ya? No. It's not a joke. It's an actual drink. Is it only in my area? Oh, it is. It's only in my area. Ini loh guys. Harus kata siapa? Lucu Legion Surabaya ini. Enggak ini. Ini minumannya air putih, Swa. I thought it's all over the place. Soalnya aku sering lihat. Sumur-umur. Iya. Lihat gue. Jangan marah, Chariot Requiem. Ya udah, nggak ada yang paham, nggak jadi kasih 100.000. Oh, kesel. Pundung. Swag gua. Air putih. Ya udah. Oke. Kita kelamaan ngomongin air putih. Ngomongin swafoto apa lagi nih? Mengembangkan vocabulary terus. Iya, vocabulary terus memperkuat otak juga gitu, kemampuan berpikir. Mengurangi stres. Sama kok, film juga mengurangi stres. Memperpanjang hidup. Tapi ada buku-buku dan film-film yang nggak gitu. Ada sih. Aduh, aku ditelepon nih, guys. Bentar ya. Ada orang penting yang telepon. Bentar. Nah nih kata Wias nih, keuntungan baca novelnya bukan karena hanya ngebayangin aja, tapi perasaan dari karakter lebih terasa menurutku, seperti dengki, cemoohan, dan lain-lain. Soalnya kalau difilmkan dari adaptasi novel, aktor yang malah kadang agak kurang cocok seperti ekspresinya yang agak kurang. Contoh manga yang dibuat live actionnya banyak juga yang hasilnya kurang puas. Exactly, ini membosankan, nggak ada nih, gue bacot. Jadi novel-novel itu tuh bisa menceritakan lebih detail dibandingkan film. Karena film itu reason pertama, lu nggak mungkin kan nonton satu film sepanjang 10 jam durasinya. Lu pasti capek, bosen. Dan ujung-ujungnya pas, mendingan dibikin series gitu. Nah kalau novel, lu tuh durasinya tuh bebas sesuai dengan apa yang lu mau. Misalnya lu, gue hari ini cukup baca chapter 1,
chapter 2. Oh shit, dia muncul lagi. Film itu bisa di-pause juga, guys. Film itu bisa di-pause, tetap kalian bisa continue aja. later. It's fine. No, but It's find the okay. enjoyment in that gitu loh. Kayak, No, I found the ya, enjoyment. teman-teman, Aku hari pause kita nonton ya film. 20 menit pertama. Gitu. Kalian tuh di YouTube kan di-pause gitu, baru lanjutin besoknya. Aku juga kayak gitu kalau nonton film di Netflix. Jadi misalnya nih guys, aku nonton film. Terus ini beneran ya. Aku nonton itu aku malunya minta ampun. Biasanya kayak Korean drama atau film-film yang ada scene yang second hand embarrassment-nya it's just too much. I pause it. Aku istirahat dulu selama seminggu baru aku lanjutin karena aku nggak kuat. Malunya tuh kena aku gitu loh. Jadi apakah ini menghilangkan stres? I don't know. Apakah buku menghilangkan stres? Baca misalnya Lord of the Rings bertengkar ada yang mati, apakah itu menghilangkan stres? Menghilangkan stres. Karena gue imagine gitu loh, pas lagi misalnya kayak waktu gue baca Lord of the Rings Two Towers itu, meskipun yang di film itu brilian ya, scene yang kayak Battle of Helm's Deep-nya itu Peter Jackson bagus emang. Tapi pas di bukunya itu penceritaannya tuh lebih detail lagi gitu loh. Nah, dari strategi perangnya itu Uruk-hai lawan Rohan. Di film untuk merealisasikan sebuah buku ya, kalian tidak bisa merealisasikan semuanya. Dan kalian itu jadi mereka tuh fokus ke hal-hal yang super duper penting yang biar bisa di-enjoy orang-orang yang nggak suka baca buku. Jadi Harry Potter misalnya orang-orang juga nggak banyak yang nggak baca bukunya gitu loh guys. Jadi mereka enjoy filmnya. Kalian tuh bisa lihat konteksnya, kalian bisa lihat detail dari topi-topinya, kalian bisa lihat detail dari ini jenggotnya sepanjang apa, berapa meter. Kalau misalnya di buku kan kalian cuman membayangkan si kakek tua ini memiliki jenggot sepanjang karpet masjid misalnya kayak gitu. Matanya yang sudah ringkih dan jalannya yang reot-reot. Kan kalian cuma bisa bayangin doang. Justru itu kayak di Harry Potter deh contohnya. Bahwa apa yang ada di film kayak misalnya karakter Harry Potter, Hermione dan kawan-kawan itu belum tentu sama yang di buku, sir. Jadi yang di Harry Potter itu cuma menjelaskan, oke, ini garis besarnya secara fisik mungkin kayak begini gitu. Sisanya itu up to our imagination. Oke, di bayangan gue Hermione itu mukanya kayak Isyana gitu misalnya. Bisa gitu. Hermione itu sebenarnya di buku Hermione lebih jelek. Di buku Hermione di film katanya terlalu cantik. Jadi kan kita harusnya bersyukur nih guys, kita ketemu Emma Watson yang seperti Dewi mukanya. Dan again, meskipun di film pertama mirip ya di buku. Dan again gitu loh, gue cukup hanya dengan membaca deskripsi fisiknya seperti ini gitu. Tapi kan gue juga bisa untuk apa sih bahasanya tuh, mengalihkan detail itu dan menggantinya dengan detail apa yang gue mau itu. Gak harus sesuai sama yang di situ. Sedangkan kalau di film udah orang-orang itu nih di film nih bisa membayangkan nggak cuma for social mental bla 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 or vocabulary doang. Kamu kalau nonton film, kamu bisa belajar konteksnya, bisa ngelihat dia aksennya beda, cara ngomongnya seperti ini, bisa belajar ngeliatin orang acting, terus dengerin sound effects yang ternyata kalian tahu, mereka ternyata adalah Foley artist. Jadi suara jeder-jedernya Halilintar itu mereka nggak keluar waktu hujan-hujan ngerekam suara Halilintar. Tidak guys, no, they don't go out and record suara thunder. Tapi mereka punya alat-alat tersendiri untuk menciptakan those kind of art. Jadi di dalam sebuah film, artnya itu tidak cuma film itu doang yang disutradarai bapak siapapun itu atau ibu siapapun itu, tapi kamu juga bisa menghargai Foley artist yang membuat sound effects itu kan. Jadi
Terus kalian bisa menghargai aktornya dan cara mereka meluapkan karakter yang ada. Terus kalian bisa menghargai instrumen-instrumen yang bisa membuat film itu whole, gitu loh. There's so much Oke. things. Dan camera you for- works. Thank you for bringing behind the scene stuff. You have Iya to dong. know. Bahkan Iya. dalam proses pre-production filmmaking ada yang Hmm. namanya bagian scripting, writing. Dan script itu bentuknya buku, cuy. So it all started with books. Loh, iya, tapi kan Kayak jadinya apa? film. Tuh. We don't read the script. That's the thing. We don't read it. But then again, Itu nggak it all muncul. begins with the medium dengan kodeks itu. Kalau nggak ada kodeks itu, the film is not going to happen. Loh, apa yang kita enjoy? Yang kita enjoy adalah filmnya. Dengan segala hal yang aku omongin barusan, skripnya itu direalisasikan, dimunculkan visualisasinya oleh aktor dan aktrisnya. So ya, tapi berarti secara hierarki mulainya dari atas dulu nih kan, dari script writing dulu itu, dari penulisan tanda kutip buku itu, kodeks itu maksud gue. Baru situlah akhirnya dijawantahkan ke dalam film gitu. Apa Berarti itu semua jawantah? dimulai dari buku. Nggak tahu apa bahasa lainnya apa yang jawantahkan. Ya? Apa itu jawantah? Dituangkan, Taunya minyak jelantah. dituangkan ke dalam film. Oke, menarik. Gitu. Semuanya, everything starts from the script. Tapi the script won't be realized tanpa everyone around it yang bikin jadi film itu sendiri. Dan sound Iya. effects dan desainer baju. Dan itu semua dari buku. Kalau kita ngomongin helikopter lagi. Helikopter. itu buku apa itu helikopter. Main karakternya Halle Wayne. Copter. Terbang. Draco Malfoy be like copter. Helikopter. Harry. Mobil terbang tidak perlu lagi. Mereka nggak perlu naik the flying car anymore, dikasih is the helicopter. Tuh. Helikopter tuh. Harry depan helikopter. Ini ketemu ya Allah. Astagfirullah. Astaga. Inilah. Subhanallah. Subhanallah. Gitu, Ster. Aduh, ganteng. Sorry, distracted sama helikopter. Ganteng banget. Waduh guys, beneran dah. Ini nih, this is what I wake up for. Handsome guys. Udah jangan simping dulu, tahan dulu. Aku Control. lagi ngelihat, ini bentar, out of topic dikit. Ini partner kita kenapa sih? Cafe sebelah ini Cafe XYZ ini kenapa namanya Jemaah XYZ? Nggak apa-apa dong. Suasana Ramadan. Bengek baca namanya Jemaah Jemaah? XYZ ya. Ini sekte apa lagi? Aduh. Gak ada yang salah. Aku bengek aja. Gak ada. Nggak apa-apa. Udah mau nangis. Jemaah XYZ. Ya. Aduh. Itu. Ya, Oke, itulah balik lagi. Cafe XYZ. Iya. Buku. Ya itu juga, desainer kan juga take inspiration dari buku-buku itu juga. Baik. Menarik. Tapi beneran loh, visual impact of films itu bener-bener bikin kita konsentrasi ke images-imagesnya gitu, dan bikin orang lebih inspired to do other things daripada orang yang cuman kayak membayangkan di dalam kepala. Di sini tuh mereka bener-bener merealisasikan apa yang ada dalam buku, gitu loh. Soalnya Yes. biasanya nih, kalau buku tuh cuman satu orang doang, dan satu orang terus kena publisher gitu kan, baru kayak rilis. Tapi kalau di film itu bener-bener banyak banget orang yang harus ada untuk merealisasikan sebuah film itu. Meskipun ada ya yang book to films, kayak ada yang
Kenapa tuh? Oh, Konstipasi? iya, Kenapa? yang bikin konstipasi. Buku apa sih namanya? Adaptasi buku ke film yang rada bikin Apa tuh? Film apa tuh? Ini the movie yang orang-orang nggak suka banget itu ya. Setahuku adalah Hunger Games. filmnya Percy Jackson. Oh iya sih. Nobody Cuma gua belum baca wants sih to bukunya. talk about it. Gue cuma nonton sih, cuma yang pertama doang. Jadi gue nggak bisa komen tuh kalau itu. Tapi Nui, aku mau tanya nih. Ini hari Apa? ini kita debatnya bakal ngomongin adaptasi doang apa tentang semua-muanya. Tentang books sama films. Mungkin adaptasi aja kali ya. Film Adaptasi tuh apa? aja nih. Books to movies, movies to book. Movies to books. Ada loh, kayak Star Wars kan jelas kan film, tapi kan mereka juga suka ngeluarin. Jadi kayak Jadi Rilis Star Wars itu episode bukan 7. dari apa namanya? Apa sih? Visual novel, dia. Emang dari graphic film. novel, bukan. Emang dari film langsung. Enggak, langsung dari film. Cuman banyak dibikin bukunya juga gitu. Ada Tapi yang dari companion film. book. Jadi emang film dari awalnya film. Terus akhirnya dibikin lah Film novelization favoritmu kayak apa, gitu. Nui? Banyak sih. Cuman ya, well, bias gue. Star Wars, Lord of the Rings. Nah itu, yang paling kamu suka itu books to film sendiri kan? Gue admit, film to book emang sendiri gua- kan? enggak, kecuali kalau Star Wars kan emang bukan dari books to film kan. Tapi kalau Tapi dia dari film ke Lord of book the kan? Rings, yes. Dan emang kalau kita ngomong Star Wars dulu ya. Kalau Star Wars emang gue cuman awalnya pasti tahu dari film dong. Kan pasti filmnya yang lebih hits kan. Karena emang belum dari film. Cuman kalau gue mau tahu karena gue emang dive deep into the lore, gue pasti baca novelnya juga. Justru gue dulu koleksi novel banyak banget, Sir. Jadi gue kayak tahu cerita-cerita ini lebih detail segala macam. Awalnya Bahkan kenapa? expand. Why? Kena why? Kena why kamu kok baca buku itu sedetail itu? Kenapa filmnya tuh kenapa? Ngapain kamu? What did the film do to you? The film did nothing but amazing things gitu loh, di Star Wars ya. Tapi kan nggak mungkin kan semua film Star Wars ngejelasin semuanya. In fact, Mandalorian kayak misalnya Mandalorian, gue orang-orang kebanyakan taunya yang mainstream dari yaudah series itu kan. But I already know about the Mandalorian culture and lore dari novel-novel yang ada, dari kayak trilogi Hard Contact gitu. Gue bisa tahu tuh how they live, tentang marriage-nya segala macam, terus their religion, etc. gitu, yang nggak dijelaskan dalam film dan dalam seriesnya gitu loh. Nah itu kan biasanya buat orang-orang yang benar-benar really interested in those kind of things. Tapi aku mau tanya ke kalian nih, kira-kira what's my favorite book to movie adaptation? Yang menang bisa dapat 100.000 Awo Cash. Oh enggak, YouTube Premium. Yang di Indo aja ya? Yang di Indo aja guys. I'm really sorry for the ones in Malaysia. Tapi ini cuma bisa di Indonesia doang. Sorry banget. Tapi what do you think is my favorite series yang dari buku ke film? Laskar Pelangi. 1 YouTube Premium, tapi syaratnya adalah kalian harus join Karsa Bestari. Mau deh ke Malaysia lagi, udah lama gak ke Malaysia. Epen mau itu? Epen mau digepuk atau gimana nih? Epen mau digepuk atau gimana nih ya? Epen mau digebukin? Harry Potter and the Prisoner of Nusa Kambangan lagi lalu. Yaudah lah guys. Yang penting kalian kalau join Karsa Bestari, kalian screenshot taruh situ, taruh di proofs ya. Kalau kalian join ke Karsa, taruh proof. Nanti mungkin aku bakal puter. Persepolis, it's actually interesting. Aku baca komiknya buat sekolah doang.
Nggak ada yang jawab, jawabannya adalah Harry Potter. Tapi Evan kalah karena dia bilang And the Prisoner of RP Cipinang. Bikin kesel, bikin marah. Evan ini apa sih? Kenapa kamu selalu bikin emosi orang? Kenapa? Kena why? Kena why? Kena why? Padahal itu kesempatannya bisa dapet tuh untuk dapet itu premium tuh. Iya. Sayang sekali. Padahal Semua para karena pendengar LPGP. lain bisa ketik Harry Potter gitu. Dapat deh itu premium. Lumayan But per it's bulan, okay. tanpa But it's iklan. alright. Tapi sebenarnya ya, aku tuh nonton. Meskipun dia dari book to film, aku tuh nonton dulu baru interested ke bukunya. Jadi I like the movie a lot. Jadi aku baca buku-bukunya. Jadi bukunya meskipun ada apa namanya? Ada more details and stuff, tapi the things that amazes me dan yang benar-benar menyentuh hati banget, yang benar-benar kayak terus yang bikin benar-benar happy, yang bikin benar-benar sedih, itu dari filmnya. Karena esensi dari because of the frame, karena lightingnya, karena ada music dan sebagainya yang bikin scene-scene tersebut bener-bener nyata, bener-bener vivid, the way yang menurutku bener-bener gila itu waktu siapa ya? Ron itu dia pakai kalung salah satu Horcrux-nya Voldemort, terus dia membayangkan karena dia clouded kan, his mind is clouded, kepalanya tuh kayak berantakan gitu isinya. Dia tuh ngeliatin bayangannya Harry sama Hermione with each other, terus dia kayak so angry, and I was like, holy moly. Terus kayak the death of people lah ya, the death of people itu bener-bener vivid dan bener-bener nyata, dan the feeling is kayak banget, apalagi tambahin music dan sebagainya tuh bener-bener bikin aku interested in the world of acting, in the world of singing dan sebagainya tuh gara-gara those kind of movies, not books. Jadi the amazement itu keluar banget gara-gara itu, ya nggak sih? Kalau gue pernah sih ada momen kayak gitu di buku. Di buku. Tapi ini bukan ini ya, bukan dari movies to book adaptation ya, tapi dari game to book adaptation. Gue kan sci-fi nerd ya. Jadi apa? Gue main game Halo. Ya, terus gue ada kan novelnya itu, judulnya Ghost of Onyx. Nah, karena gue emang udah tahu kan bentukannya kayak gimana, tipikal perang-perangnya kayak gimana itu. Gue baca buku novelnya kan, yang expanded universe-nya yang nggak ada di game ya ceritanya. Ada tuh kayak satu scene bagian battle-nya itu, space battle-nya tuh ya. Dia tuh si author-nya ini gue lupa namanya siapa. Dia ngegambarin perangnya itu tuh kayak detail banget, mulai dari dialog-dialognya gitu kan sampai kayak minute detailsnya yang jelasin kayak misil ini diluncurin, manuver kapal kayak begini, begitu. Gue baca tuh benar-benar kayak bisa, my imagination tuh runs wild gitu loh pas gue baca itu. Dan itu kayak wah amazing banget. Ini pertama kalinya gue kayak, mungkin tuh kayak satu-satunya deh gue benar-benar bisa baca buku ngebayanginnya buku apa itu? Itu juga. Ada namanya Halo Ghost of Onyx sih. Not many people read it sih sebenarnya, karena itu nerd stuff. Jadi apa? Kalau buku aku dulu tuh sukanya apa ya, bener-bener yang fantasy, yang bener-bener out of this world. Yang bener-bener out of this world, yang pure fantasy, kayak misalnya apa tuh judulnya? The Shadow, ini nih, The Magic Thief, itu aku suka banget bukunya. Tapi sayangnya tuh gak dibikin film, karena dia tuh semacam sorcery, magic dan sebagainya gitu loh. I see. Dan itu ada Harry Potter dan sebagainya lah ya. Tapi I really like this book. Sedih aku dia gak di-adapt ke movie. Tapi gitulah, film-film banyak sih aku juga suka. Film-film yang bener-bener, film itu yang orang kan ya, animation orang-orang
Dua dimensi tidak termasuk di Oh, bisa dalam juga percakapan sih. ini. Termasuk. Bisa juga. Hmm, 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 hmm. Jadi Kayak- kalau gitu, kenapa? Kan kayak apa animation adaptation gitu kan juga ada tuh gitu. Lanjut. Tahu The Devil Wears Prada? Aha. It was so good. The movie is so good sampai dijadiin buku. The Devil Wears Prada, tahu nggak sih? Jadi intinya si cewek ini dia mau jadi terkenal gitu. She wanted to be famous, wanted to be fashionable and stuff. Awalnya dia jurnalis gitu. Terus lama-lama dia kepengen menanjakin karirnya dia. Jadi kayak editor magazine gitulah. Jadi you can see her hustle, you can see her being into, jadi suka dengan dunia fashion dan perubahan dia as a person. The characterization itu kelihatan banget sampai dijadikan novel. Gitu loh. The wow factor. Sama this woman, apa sih? This old woman ini siapa sih namanya? She's everywhere. This actress, si ibu-ibu ini loh. Meryl Streep kan? Meryl. How do I say her name? Itulah pokoknya. Gue cek. Meryl. Wait up. Meryl. Iya, Meryl Streep, ya bener. Iya, Streep, bener. Meryl Streep ini dia bener-bener embody the I'm a boss banget gitu. Gila gitu loh. Which is why I'm really interested in the world of acting dan cara orang. Kadang-kadang tuh mereka subtle banget. The characterization is very subtle, but itu yang bikin karakternya tuh wow. How she do that, you know? Tapi mungkin orang-orang kayak biasa aja. Tapi kalau aku yang you can see kalau aku nonton film tuh bener-bener aku bener-bener kayak sangat-sangat portray my emotions kalau aku nonton film kayak wow. Kalau aku nonton itu bener-bener kayak gitu. Kalau ada istilah Yasqueen pasti udah dipakai satu sekali kata Evan. Yasqueen. Jadi gimana nih? Gue ada nih, gue lupa sebut. Yang gue tahu dari novel duluan, terus tiba-tiba dibikin filmnya. World War Z. Oh, dia dari novel? Dari novel. Very interesting. Gue kalau nggak salah nemu novelnya tuh nggak sengaja pas gue ke Kinokuniya tahun 2011 tuh 2012 gitu. Apaan nih World War Z? Gue bener just the book by cover tuh. Udah gue aja beli. Kayaknya bagus nih. Namanya World War Z. Tentang zombie-zombie gitu kan. Wah, pas gue baca itu gue bener blown out banget. Kayak wow, ini buku bagus banget karena nggak kayak cerita-cerita zombie pada biasanya gitu loh, kayak sekelompok orang survive lawan zombie gitu. Tapi ini nyeritain kayak politiknya, ekonominya, militernya, zombinya, black marketnya gitu. Policy making dan aku nonton gak ya World War Z? Interesting, aku gak nonton tuh. Nah pas nonton filmnya tiba-tiba kayak 2 tahun 3 tahun kemudian dibikin filmnya tuh, wow interesting gitu kan. Gue liatin, the fuck kok beda gitu. Kayak misalnya detail yang paling I'm not saying it's bad ya, tapi it's very different sih, parah. Contoh detailnya yang paling kentara, kalau di film, kalau di novel zombinya tuh nggak lari, nggak bisa jalan doang, pelan tapi resilient. Sedangkan kalau di film itu kan lari ngebut ya, sampai bisa menggundam gitu di tembok-temboknya. Nah ini enggak. Terus kan kalau nggak asik lah kalau zombinya jalannya imit-imit, aku cuma tinggal jalan biasa aja. Zombinya nyit, nggak deg-degan kayak jalannya kayak nyam. Tapi justru gitu. Itu yang bikin bedanya tuh itu Sir, karena mereka jalannya pelan gitu kan, pelan. Nah jadi waktu Amerika itu akhirnya kalah, hancur sama zombie itu
gara-gara waktu Battle of Yonker gitu di New York gitu, mereka perang kan, remehin tuh, mereka tembak-tembakin gak mati-mati gitu kan, sampai di film Terus? segala macam gitu, dan akhirnya overwhelmed lah tentara Amerika gitu kan, dan akhirnya mundur mereka, Emang harusnya diapain mereka kalau dimatiin? Dibakar? bener-bener di incinerate sampai bener-bener brainsnya hancur gitu. Oh, jadi mau- kepalanya. jadi meskipun cuman kepalanya masih badannya hancur tapi kepalanya masih intact, udah tuh mereka pasti nggak akan ini, nggak akan Apa itu lo dan apa anjing. Gitu sir, beda lah intinya. Kita udah cukup blabbering sih, mungkin kita bisa lagu dulu kali ya sir. Iya, istirahat dulu lah guys. Capek lah ya kuping dengerin Serenity sama Dino yang ngomongin nggak jelas tentang kenapa film lebih baik daripada bukunya nggak sih? Iya dong, of course. Iya dong, Let's go. Ada puisi nggak Noy? puisi bukan pantun ya. Puisi nggak boleh pantun hari ini. Bentar gue buka dulu puisi. Puisi tentang lagu. Bayangkan. Kan kita hari ini ngomongin buku, jadi yang lebih panjang dikit dong, masa pantun? Puisi dong. Nah, Ada. Jadi selama Dino yang mencari puisi nih guys, aku akan mendoktrin kalian bahwa film lebih baik daripada buku. bacot. Film lebih baik daripada buku. Tapi baca buku tuh sumpah deh, bosen loh. Kayak kata-kata doang. A lot of people are like that, you know. A lot of people are like that. That's why they watch movies. Itulah kenapa mereka nonton film. Terus, bagaimana dengan orang-orang yang baca buku? Kadang-kadang mereka juga cari tahu summary-nya. Apalagi buat tugasnya mereka. Oke, bacot gue nemu. Dimarahin dong. Kampret. Aduh, panjang banget lagi. Mari Oke, kita ini ada mendengar. puisi dari Vanli Mandalika berjudul Puisi Buku. Beneran dong. Terminologi tentangmu menghidupkan. Kau disebut sebagai jendela dunia. Oh, Denganmu kami tahu segalanya. Hmm. Cinta kami kau balas dengan ilmu. Kau memberi sekian banyak kisah yang termaktub di lembaran yang penuh makna. Kami bangga denganmu. Kau substansi kami, menggagas premis. Tanpamu ide kami hanya bertebaran bagai roh tiada tempat. Ah, Mereka yang apatis dengan hadirmu, tak selayaknya menyebutmu dalam kesombongan. hmm. Kau kini diagungkan. Ribuan gagasan dari mereka yang cinta akan hadirmu kau abadikan. Oh, Kau abadi dari waktu ke waktu. panjang Tiada sekali. terkikis meski panjang banget emang. Meski review media sosial mendahului gagasan para Geblek. intelektual. Malah ngomong Kau sama aku sejatinya guru setelah pengalaman. Kami gandrung denganmu, wahai buku. Wah, Sekian. bahasanya susah sekali guys. Kita tepuk tangan. Ya, lagu berikut Beside You Apa oleh itu Casey, gandrung? request oleh Arthur Morgan. Enjoy. Lagunya Wies belum? Oke,